Selamat datang kembali di Catatan Astral. Kisah kali ini datang dari sebuah pengalaman di tahun 2000. Di saat keadaan sedang tidak stabil. Sebutlah tokoh kali ini adalah Bu Sandra. Seperti apa kisahnya? Mari kita dengarkan. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa. Maka akan aku kisahkan semuanya. Di daerah Jakarta yang bertepatan di sebuah pasar, terdapat sebuah toko yang cukup lama sudah tidak ditinggali. Bangunan itu memerlukan perawatan dan juga perbaikan di sana-sini. Pemilik sebelumnya yaitu Ko Ahong menjual toko yang pernah ia tempati itu dengan harga yang relatif murah. Sudah ada beberapa orang yang mencoba untuk membeli toko itu, tapi semuanya selalu membatalkannya. Sampailah di suatu ketika Bu Sandra, seorang mantan pegawai toko baju di pasar itu, memilih untuk membuka tokonya sendiri. Bu Sandra adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang hidup dengan berkecukupan. Suaminya Pak Soleh bekerja sebagai kuli angkat di pasar. Sementara anak Bu Sandra yaitu Ratna saat itu masih berusia 6 tahun atau baru saja menginjakkan kaki di bangku sekolah dasar. Bu Sandra memiliki keinginan yang kuat untuk membuka toko sendiri, tapi ia tahu modal yang ia miliki belum cukup untuk memulai bisnis yang akan ia tekuni. Pak Soleh juga berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan uang dari pekerjaannya, walau dengan upah yang tidak seberapa. Mereka berdua sudah membulatkan tekad supaya di tahun berikutnya bisa memiliki usaha sendiri. Suatu hari, Bu Sandra menjumpai Ko Ahong, sang pemilik sebelumnya dari toko atau kios yang ingin ia beli. Bu Sandra bertanya harga dari kios tersebut dan Ko Ahong menjawab, "Ibu yakin mau membeli? Saya kasih murah saja. Cuman 10 juta, jawab Ko Ahong. Walau terlihat dengan harga yang sepele, tapi di tahun itu 10 juta bukanlah harga yang murah bagi mereka berdua. Mendengar keterangan dari Ko Ahong, Bu Sandra membalas dengan sedikit menundukkan kepalanya. "Oh, segitu ya kok. Kalau gitu saya kasih tahu suami saya dulu," jawab Bu Sandra yang masih keberatan dengan harga itu. Ko Ahong hanya mengangguk sambil tersenyum mendengar jawaban dari Bu Sandra. Karena Ko Ahong juga sangat berharap kalau kios itu cepat laku dan masa lalunya juga cepat dilupakan. Bu Sandra pulang ke rumah sederhana miliknya. Kebetulan sang suami sudah tiba di rumah terlebih dahulu. Anak Bu Sandra yaitu Ratna, setiap ketika Bu Sandra bekerja, Ratna selalu dititipkan ke saudaranya karena rumah saudaranya juga tidak terlalu jauh dari rumah miliknya. Pak Soleh bertanya pada istrinya di mana Ratna berada, apakah masih berada di rumah Bu Endang. Bu Endang adalah kakak dari Bu Sandra yang memiliki ibu yang sama, namun ayah yang berbeda. Bu Sandra menjawab kalau ia lupa untuk membawa anaknya karena terlalu semangat untuk memberikan kabar pada suaminya. Karena itu, Bu Sandra pergi ke rumah Bu Endang untuk mengambil anak yang ia titipkan. Singkat cerita, Bu Sandra sampai di rumah Bu Endang. Di sana anaknya sedang bermain dengan Bu Endang. Dari kejauhan mereka berdua nampak sangat akrab sekali. Wajar karena Bu Endang dalam beberapa tahun itu belum diberi keturunan dan berharap Ratna bisa menjadi anak pancingan supaya Bu Endang cepat memiliki keturunan. Bu Sandra menemui kakaknya itu dan sedikit meminta maaf karena ia selalu menyusahkan kakaknya itu dengan menitipkan anaknya setiap hari. Bu Endang membalas dengan gurauan kalau ia dengan senang hati dan tidak keberatan sama sekali jika Ratna setiap hari dititipkan padanya. Di sela perbincangannya itu, Bu Sandra bertanya pada kakaknya itu kalau ia berniat untuk membuka toko di pasar agar bisa berusaha sendiri. Hanya saja ia memiliki masalah di bagian modal yang besar untuk membuka toko sendiri.
Bu Endang menjawab ia akan membantu sebisa mungkin, tapi saat itu ia menjelaskan kalau ia belum memiliki uang dingin untuk bisa ia pinjamkan. Mendengar hal itu, Bu Sandra juga bisa terdiam dan pasrah. Setelah percakapan itu juga, Bu Sandra berpamitan dan bergegas untuk segera pulang ke rumahnya karena dilihat dari jam sudah menunjukkan pukul 5:30 dan sebentar lagi akan maghrib. Kemudian ia sampai di rumah. Di dalam, Pak Soleh menyuruh agar istrinya membuatkan sebuah kopi. Kemudian ia sampai di rumah. Di dalam, Pak Soleh menyuruh agar istrinya membuatkan secangkir kopi. Tapi sebelum Bu Sandra mulai membuatkan kopi, ia berbicara pada Pak Soleh kalau biaya untuk membeli toko lumayan dan untuk itu ia mengajak untuk hemat dan menabung uang yang mereka miliki. Karena mendengar usul dari istrinya itu, Pak Soleh juga bertekad kuat untuk hidup hemat dan merubah gaya hidup. Di sisi lain, Ko Ahong terus menjaga toko yang sudah ia tutup itu setiap hari. Walau orang lain berkata gila padanya, ia tak peduli. Beberapa bulan berlalu, uang yang mereka cari pun sudah terkumpul. Bu Sandra ingin segera menyerahkan uang itu yang ia miliki kepada Ko Ahong untuk membeli tokonya. Namun ketika Bu Sandra sampai di toko itu, Ko Ahong tidak berada di sana. Lantas mereka penasaran, ia memasuki toko itu untuk melihat keadaan dalam dari bangunan tersebut. Kondisi dalam dari bangunan itu tidak begitu buruk, hanya sedikit yang perlu diperbaiki. Tapi saat masuk juga Bu Sandra terkejut dengan bunga yang bertebaran di sekitar jalan menuju bagian belakang bangunan atau kamar mandi. Bu Sandra mulai sedikit merinding dan takut. Dalam hatinya ia bertanya kenapa bisa ada bunga bertebaran di sana. Dan dengan anehnya juga terdengar suara keran air terbuka yang membuat air berceceran di lantai. Bu Sandra ingin segera mematikan air itu dan ia masuk ke dalam kamar mandi. Hawa di situ terkesan lebih merinding. Seketika sikat WC yang berada di dekat kaca jatuh. Lantas Bu Sandra mengambil sikat itu dan ingin menyimpannya kembali. Tapi ketika ia melihat ke arah cermin, ada sosok wanita dengan wajah yang rusak di dalam cermin itu. Bu Sandra terkejut dan berjalan mundur. Akhirnya, ia terpeleset dan jatuh di lantai sampai tidak sadarkan diri. Ketika ia membuka matanya, ia sudah tersadar berada di rumah sakit. Orang pertama yang ia lihat adalah Ko Ahong yang berdiri di sampingnya. "Kenapa saya bisa ada di sini?" tanya heran Bu Sandra sambil memegang kepalanya yang pusing. "Tadi saya nemuin ibu jatuh di toko, terus saya bawa saja ke rumah sakit," jawab Ko Ahong. Jawaban Ko Ahong membuat Bu Sandra berpikir mungkin ia terlalu bersemangat dan akhirnya terpeleset di dalam toko. Ditambah uang yang harusnya ia pakai untuk membeli toko, malah pasti akan ia pakai untuk pengobatannya. Dengan segala bentuk cobaan yang ia alami, ia hampir menyerah karena uang yang sudah ia kumpulkan kini harus ia pakai. Sesaat setelah itu, Bu Endang datang ke rumah sakit karena mendapat kabar kalau saudaranya masuk rumah sakit. Di situ, Bu Sandra meneteskan air mata karena uang yang harus ia pakai untuk usahanya harus terpakai untuk pengobatannya. Tapi ibarat lilin di antara gelapnya malam, di situ masih ada harapan. Bu Endang memberikan uang untuk biaya pengobatan yang dijalani Bu Sandra. Ia sangat berterima kasih dengan perbuatan mulia yang dilakukan Bu Endang padanya. Seminggu berlalu, Bu Sandra sudah diperbolehkan untuk meninggalkan rumah sakit. Namun ia harus menggunakan alat bantu berupa kursi roda karena keadaan belum begitu stabil. Setelah itu, Bu Sandra tidak bekerja dan berencana juga untuk mengundurkan diri sebagai pegawai toko baju. Keadaan rumah saat itu kosong, tidak ada siapapun. Anaknya sudah mulai bersekolah dan suaminya pergi bekerja. Tidak ada pekerjaan yang bisa ia lakukan di rumahnya karena ia terus duduk di atas kursi roda. Tanpa alasan yang jelas, ia mendengar suara anaknya memanggil dari arah dapur. Karena penasaran, Bu Sandra menengok ke dapur karena saat tahunya kalau anaknya sudah mulai bersekolah dan tidak ada di rumah. Perlahan kursi roda ia jalankan. Suara yang tadinya terasa samar mulai terdengar jelas. Dengan hati yang sedikit cemas, Bu Sandra berusaha untuk memberanikan diri. Roda pun ia putar. Kursi berjalan secara perlahan.
Tirai yang memisahkan ruang tengah dan belakang ia buka dengan perlahan. Sedikit demi sedikit tangannya memegang tirai dan membukanya, tapi tidak ada apapun yang terlihat di dapur. Sebuah tanda tanya besar bagi Bu Sandra, karena beberapa kejadian sangatlah tidak masuk akal semenjak ia telah memasuki toko. Bahkan, seperti terasa di setiap geraknya ada sebuah sosok yang terus mengikuti kemana ia pergi, yang membuat Bu Sandra merinding dan tidak nyaman setiap saat. Tak lama anaknya pulang ke rumah diantar oleh Bu Endang. Suara ketukan pintu terdengar. Pintu terbuka dengan suara denyut melengking dan sedikit keras untuk terbuka. Bu Sandra menyambut kedatangan mereka berdua dengan senyum hangatnya. Sementara Ratna berganti baju. Bu Sandra mengobrol dengan kakaknya itu kalau dalam beberapa hari terakhir ia terus merasa kalau ada kejadian yang tidak normal ia alami. Dimulai ketika ia masuk ke dalam toko yang ingin ia beli dan sampai hal yang baru ia alami. Bu Endang berpendapat kalau mungkin ada yang tidak suka dengan niatannya untuk memulai bisnis. Karena tidak mau suujon, ia lebih memilih untuk berpikir positif dan mengira itu khayalan. Ratna lalu kembali dengan pakaian sudah diganti dan bercerita kalau ketika ia di kamar tadi, ia dibantu sosok kakak perempuan yang mengobrol saat ia memakai baju. Bu Endang bingung dan bertanya apakah Bu Sandra sedang memiliki tamu di dalam rumahnya. Jawaban Bu Sandra cukup rinci dan jelas kalau seharian tidak ada orang yang bertamu ke rumahnya, bahkan suaminya juga belum pulang dari pasar. Hal itu benar-benar salah satu kejadian tidak masuk akal lainnya yang dirasakan oleh Bu Sandra. Itu membuatnya terus waspada karena ia takut terjadi hal yang menakutkan pada anaknya. Malam pun tiba. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Bu Sandra mengira kalau itu adalah Pak Soleh karena Pak Soleh akhir-akhir ini sering pulang malam karena banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan. Ratna yang juga terbangun dengan suara ketukan pintu itu segera mungkin beranjak dari tempat tidurnya dan mengintip ke arah jendela. Bu Sandra berusaha untuk duduk ke kursi rodanya. Saat ia sudah bisa duduk dan hendak membuka pintu, Ratna kembali ke Bu Sandra dan mengatakan kalau ada kakak cantik yang tadi siang berada di depan rumah mereka. Bu Sandra terkejut dengan apa yang dikatakan oleh anaknya. Ia ingin segera melihat keluar dan begitu terkejutnya saat ia juga melihat kalau memang benar adanya yang dikatakan sang anak. Bu Sandra yang tidak berani membukakan pintu segera menutup gorden dengan rapat dan menyuruh Ratna berada tepat di dekatnya. Tapi ketukan pintu terus-terusan terdengar dan semakin kencang. Bu Ratna yang tidak berani untuk membukakan pintu hanya terdiam dan sebisa mungkin untuk tetap tenang di depan sang anak. Namun terdengar juga suara Pak Soleh dari luar rumah. "Bu, tolong dibukakan pintunya," terdengar suara dari arah luar sana. Dengan suara Pak Soleh yang terdengar dari luar, Bu Sandra menjadi yakin kalau yang berada di luar adalah suaminya. Dengan kursi roda yang didorong oleh anaknya, Bu Sandra dengan yakin membuka pintu. Satu kejutan lain terjadi. Ternyata saat pintu dibuka itu bukanlah Pak Soleh, tapi seorang wanita dengan muka rusak seperti terbakar. Bu Sandra dan sang anak saling berpelukan satu sama lain. Ratna hanya memeluk ibunya dan tidak melihat apapun. Sang ibu juga cuma bisa menutup matanya. Pak Soleh kala itu yang baru pulang hanya bisa melihat kalau pintu depan rumahnya terbuka. Lalu ia segera menuju ke arah rumahnya. Pak Soleh memegang tangan Bu Sandra dan bertanya dengan perlahan. Namun karena dalam keadaan yang tidak karuan, Bu Sandra mencerit sambil berkata untuk melepas tangannya. Pak Soleh juga kaget karena bisa istrinya itu histeris seperti itu. Bu Sandra akhirnya membuka matanya secara perlahan dan di hadapannya adalah Pak Soleh asli dan bukan sosok yang menirukan suaranya. Pak Soleh mulai tidak nyaman dengan beberapa kejadian yang menimpa keluarganya. Lalu keesokan harinya Pak Soleh menemui Ko Ahong dan menanyakan kenapa ia mau menjual tokonya dengan harga murah dan tidak lekas juga terjual walau dengan harga murah. Ko Ahong yang merasa bersalah akan kejadian yang sering dialami oleh Bu Sandra sekeluarga memberitahu sejarah di tokonya. Di tahun 98 dulu saat terjadi demo besar-besaran,
putrinya menjadi salah satu korban dari keganasan zaman itu. Anaknya diperkosa di toko yang ia akan jual itu. Serta setelah itu orang-orang melampiaskan kemarahannya dengan menyiramkan air keras ke muka anaknya itu. Dan dari situ ia tidak tahu di mana keberadaan dari mayat anaknya. Setiap hari Ko Ahong hanya bisa terus berharap supaya suatu saat nanti jasad sang anak bisa ditemukan dan dimakamkan dengan layak. Mendengar perkataan dari Ko Ahong membuat Pak Soleh sedikit shock karena ia tidak mengira kalau kejadian sekejap itu pernah terjadi di toko yang akan ia beli untuk dijadikan tempat usaha. Karena tidak mau ambil pusing, Pak Soleh mencari pertolongan pada salah seorang, berharap supaya usaha yang ia akan jalankan bisa berjalan dengan lancar. Dengan niatan yang baik dan membacakan doa di toko yang akan ia tempati nanti, Pak Soleh mengajak seseorang bersamanya. Pak Soleh dan seseorang yang anggap ia mampu menyelesaikan masalah ini dengan beberapa muridnya pun memasuki toko yang akan ia adakan pengajian itu. Tapi saat pengajian akan segera dimulai, orang pintar ini merasakan hawa keberadaan yang akan mengganggu jalannya usaha dari Pak Soleh. Lalu, orang pintar ini meminta Pak Soleh untuk membawakan sebuah kelapa muda yang sudah dikupas. Pak Soleh pergi dan kembali secepat mungkin. Pak Soleh segera juga memberikan kelapa yang diminta oleh orang tadi. Orang pintar ini membacakan doa dan menebar air kelapa di lantai sampai menuju ke arah WC belakang. Lalu, seketika itu juga air kelapa yang ditebar berubah menjadi bercak merah darah yang mengarah ke WC. Orang pintar ini menyuruh Pak Soleh untuk segera membongkar WC-nya dan melihat apa yang ada di sana. Tanpa basa-basi, Pak Soleh mengambil sebuah cangkul dan linggis yang juga dibantu beberapa murid dari orang pintar tadi. Beberapa saat berlalu dan terlihat sebuah tulang belulang yang ada di dalam tanah. Di situ semua orang terkejut, termasuk Pak Soleh dan orang pintar itu sendiri. Pak Soleh di situ juga langsung segera mengabari Ko Ahong pemilik sebelum dari toko itu. Mengetahui kabar dari Pak Soleh, Ko Ahong secepat mungkin datang ke sana. Dan di tempat kejadian Pak Soleh sudah membungkus tulang dan sebuah gelang beserta potongan kain yang bersatu dengan tulang yang ditemukannya. Seketika itu juga air mata Ko Ahong mengucur. Ia tahu betul pakaian serta gelang yang ditemukan adalah pakaian terakhir yang dipakai oleh anak Ko Ahong. Dengan bukti yang sudah ada, Ko Ahong segera menyemayamkan jasad anaknya dengan layak. Dan toko yang tadinya dimiliki Ko Ahong yang sudah dibeli oleh Pak Soleh dan Bu Sandra dibuka sebagai toko sembako dan cukup ramai. Sementara itu di malam saat jasad anak Ko Ahong dikubur dengan layak, ia datang ke mimpi Ko Ahong sambil berkata, "Ayah jangan sedih, jaga diri ayah, aku pamit," ucap anak Ko Ahong dalam mimpi Ko Ahong. Ko Ahong langsung terbangun dari tidur dan kembali mencurahkan air mata. Namun ia langsung mengelus air mata itu karena ia tahu kalau anaknya sudah tenang di alam sana. Terus dukung Cerita Astral agar cerita-cerita ceram lainnya dapat selalu tersaji untuk Anda.